Fakhtna memilih sida ismi iswatin Nabi Muhammad SAW. Bacanya jangan salah. Dalam perkuliahan di semester ini, saya diberi kesempatan oleh kampus untuk mengajar pengajian kitab kuning yang diikuti oleh 400-an mahasiswa di sebuah perguruan tinggi agama Islam negeri. Hal ini tentu sangat menarik bagi saya, menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk mempersiapkan satu kali pertemuan, saya harus membuka-buka banyak kitab, mencari rujukan, mempelajarinya satu persatu. Akan tapi saya merasa sangat menikmatinya. Ngaji kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Maliki Al-Maki, yang mana Al-Maliki adalah dinisbatkan terhadap madhabnya yaitu madhab Imam Malik, sedangkan Al-Maki adalah dinisbatkan terhadap daerah asalnya yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Model pengajian yang kami ampu adalah model pengajian ala pesantren, yaitu sistem bandongan, yang mana sistem bandongan adalah sistem yang membacakan kitab yaitu seorang kiai atau ustadz kemudian diikuti oleh banyak santri. Dalam bukunya Tradisi Pesantren karangan Zamasyari Dhofir diterangkan bahwa kisaran jumlah santrinya adalah 5 hingga 500 orang. Seorang guru membacakan kitab tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, semisal bahasa Jawa, Sunda, atau Madura. Kemudian untuk mempertajam lagi, untuk memperjelas lagi, yaitu disarai atau dikomentari atau dijelaskan, yaitu terhadap santrinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Aqidatul Awam ini adalah kitab yang lazim dipelajari oleh berbagai pesantren, semisal di Jawa ini untuk pengantar ilmu tauhidnya yang paling dasar biasanya mengaji kitab Aqidatul Awam. Selain mengkaji kitab-kitab dasar tentang tauhid, mahasiswa dalam ma'had tersebut juga diajari yaitu misal kajian tentang ilmu fikih, seperti dimulai dari kitab Mabadi' Fikih kemudian mempelajari kitab-kitab fikih di atas Mabadi'. Hal ini tentu dapat menjawab pertanyaan atau tuduhan beberapa kalangan atau orang yang menuduh bahwa PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagai sarang daripada munculnya liberalisme. Kaum liberal tentu kapanpun itu ada, akan tapi daripada kita sibuk untuk mengutukinya, apakah tidak lebih baik kita mengambil hikmah atau mengambil sisi positif dari keberadaan kaum liberal tersebut? Apakah wacana liberal tersebut ada sisi positifnya? Coba kita bedah satu persatu. Wacana orang liberal, jika kita mau mengambil hikmahnya, adalah untuk menaikkan kembali wacana-wacana yang sudah sejak lama terkubur, yang sudah tidak dibahas lagi oleh santri atau mahasiswa, untuk kemudian muncul ke permukaan karena dipantik, kemudian dapat direspons secara ilmiah juga. Hal ini tentu sebagai pancingan atau umpan supaya wacana-wacana keislaman kembali bergairah, kembali menjadi perdebatan yang sehat antara berbagai kalangan. Jika memang argumen kalangan liberal kita temukan sebagai argumen yang mengada-ngada, maka kita juga memiliki hak jawab untuk mengcounternya. Respon-respon kita siapkan secara baik dan benar, secara dalil atau rujukan dari mana dan seterusnya, untuk menjadi sebuah argumen yang kuat guna untuk mengcounter pemikiran-pemikiran mereka-mereka orang liberal. Dalam kajian kitab Aqidatul Awam di hadapan sekitar 400-an mahasiswa, saya membahas tentang beberapa nama istri Rasul Muhammad SAW. Saya saat itu memulai bahasan dari Nadham nomor 42. Perlu difahami bahwa pembolehan poligami bukan berarti Islam mengkampanyekan gerakan tersebut, akan tapi dengan adanya pembatasan hanya 4 orang istri, maka itu adalah sebagai rem yang diciptakan oleh syariat Islam untuk mengerem tindakan atau kebiasaan orang jahiliyah, yang mana dahulu orang jahiliyah laki-laki bisa menggauli banyak sekali perempuan tanpa batas macam itu. Begitu pula perempuannya juga bisa dikumpuli oleh banyak laki-laki, kemudian nanti ketika anaknya lahir kemudian baru dicari siapa ayahnya. Dengan metode satu, bisa jadi dicari ayah yang paling kaya secara ekonomi, atau bisa jadi dicari ayah yang dia punya strata yang bagus dalam sosial. Sekali lagi, adanya pembatasan 4 orang istri adalah untuk membatasi supaya tidak terjadi semacam seks bebas seperti itu. Bahkan dalam Islam, ketika seseorang ingin memiliki 2 istri misalnya atau lebih hingga 4 orang, maka disyaratkan adanya untuk bersikap adil, sehingga ketika seseorang tersebut yang hendak melakukan poligami tidak mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya, lebih baik untuk tidak melakukan tindakan poligami tersebut. Adanya pembatasan terhadap jumlah istri itu karena dulu juga saking bobroknya zaman jahiliyah, bahkan semacam istri ketika suaminya
suaminya meninggal, istri tersebut dapat diwariskan terhadap anaknya. Sehingga banyak daripada ayah-ayah zaman jahiliyah dulu ketika merasa aib saat melihat bahwa anaknya yang terlahir adalah anak perempuan. Bahkan tidak jarang anak perempuan tersebut dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Sejarah mengenai poligami sebagaimana seperti halnya sejarah tentang perbudakan yang termaktub dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab fikih. Adanya kalimat-kalimat perbudakan dalam kitab-kitab tersebut bukan berarti Islam juga mengkampanyekan terhadap tindakan perbudakan, akan tapi lebih terhadap adanya penghilangan atas perbudakan tersebut. Datangnya Rasul dengan syariatnya untuk melakukan pemerdekaan atas budak-budak sehingga perbudakan di atas bumi bisa dihapuskan. Lantas terakhir pertanyaannya adalah, apakah benar PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mengkampanyekan tindakan atau mempromosikan ide-ide liberalisme? Saya rasa tidak, karena PTKIN dipenuhi oleh orang-orang yang adalah alumni pesantren yang dia serius dalam hal mengkaji kitab-kitab kuning semisal. Kemudian juga dipenuhi oleh alumni-alumni Timur Tengah, dipenuhi oleh banyak yang dari mereka yang menjadi dosen adalah para kalangan kiai atau gus atau ustadz semacam itu, sehingga program-program liberalisme saya kira tidak digaungkan. Apabila terjadi pun itu adalah oknum atau satu orang belaka yang dapat dengan mudah saya kira argumennya untuk dipatahkan. Dan jelas bahwa orang-orang atau dosen atau kalangan intelektual kampus, akademisi, mereka lebih banyak yang aman secara pemikiran, dan saya kira tidak begitu banyak amat yang concern terhadap isu-isu liberalisme. Sehingga bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang hendak masuk dalam perguruan tinggi Islam negeri, kalian tidak perlu risau, apalagi yang sudah memiliki basic dari pesantren, maka saya kira segi tauhidnya sudah kuat, sehingga tidak perlu risau atau khawatir terhadap adanya isu-isu liberalisme yang selama ini telah digaungkan. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.